Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan masih benar-benar kembali lagi bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dapat baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Bang. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi bisa untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau kita dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar kepada kita saat ini adalah bahwa Pak Menpan RB kembali beri kabar terbaru katanya kawan-kawan soal penyelesaian tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya tenaga honorer gitu ya. Semoga bukan angin surga katanya. Seperti apa yang harus dirapnya, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ya gitu ya. Boy segede kopi gitu ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang Maki posting 1 hari yang lalu. Mohon maaf, hari kemarin Maki tidak berkesempatan untuk hadir gitu ya. Tapi mudah-mudahan ketidakhadiran kemarin Maki tidak mengurangi rasa kerinduan kawan-kawan kepada Mang Aki ya. Gitu dia. Ini tentang dimana waktu itu Maki beri informasi mengenai Menpan RB dan DPR sepakat pengangkatan honorer ke pemberian NIP katanya ya, bagi yang terdata di BKN saja. Pertama dari Bang Suryono 1 hour ago. Oh, masih baru nih. Halo Bang Suryono, terima kasih sudah mampir di channel Mang Aki gitu ya. Maki doakan semoga jika Abang pejuang ASN tahun ini dimudahkan untuk lulus jadi ASN B3K terbatas. Amin. Semoga benar, bukan janji manis kayak sebelum-sebelumnya. Udah ngabdi lama, udah perpal, kemudian tes gak lulus, bersaing dengan yang baru, bersaing dari yang di swasta. Pertama Maki ucapkan terima kasih sudah hadir gitu ya, dan Maki ucapkan selamat juga karena Abang sudah lama mengabdi gitu ya. Artinya Abang sudah perpal apalagi ya ini. Tinggal bersabar berarti Bang ya. Masalah kalah bersaing atau tidak itu memang kembali lagi kepada takdir gitu Bang ya. Kalau sudah terjadi berarti takdir itu. Tugas kita adalah bersabar. Kalau kita memang benar-benar mengharapkan mimpi itu, maka nanti insya Allah akan dapat gitu. Selagi mimpi kita membangunkan kita untuk bangun tengah malam gitu, kawan-kawan berdoa gitu, banyakin usaha, banyakin doa di sepertiga malam gitu ya. Karena kalau Allah sudah berkehendak kun payakun gitu. Maka doakan ya yang walaupun gak lolos tahun kemarin jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan tahun ini, dan mudah-mudahan tahun ini Abang adalah rezekinya Abang gitu kan ya. Amin. Terima kasih Bang Suryono ya. Berikutnya Bang Bekti baik Oxpial, serius min gitu ya. Ntar dikasih NIP jadi P3K paruh waktu, padahal saya sudah mengabdi 11 tahun. Masalah paruh waktu atau penuh waktu itu tidak masalah Bang Bekti ya. Yang penting Abang syukuri dulu apa yang didapat. Lagian belum tentu kan, nanti Abang harus berjuang dulu, CAT dulu. Nanti di sini Abang berjuang. Berjuang, maksimalkan usaha, maksimalkan doanya di sini. Nah, bantu dengan doa gitu ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Itulah yang terbaik untuk kita ya. Tapi dengan catatan usahanya maksimalkan dulu ya, belajarnya maksimalkan, doanya maksimalkan, bangun sepertiga malam, minta doa kepada istri, anak gitu ya. Kemudian ibu jika ada orang tua gitu, semuanya pokoknya berbuat baik kepada tetangga, lain saudara, lain sebagainya. Insya Allah nanti itu akan membantu kita menjadi ASN P3K ini gitu ya, memudahkan segala mimpi-mimpi kita gitu ya. Nah, hasilnya nanti serahkan. Nah, masalah lulus jadi paruh waktu atau penuh waktu itu kita kembali lagi syukuri dulu yang ada gitu ya. Karena tidak semua orang bisa masuk ke P3K tahun ini. Nah, kan mereka yang belum mengabdi tidak bisa ikut serta ikut CAT ini gitu Bang ya. Jadi masih ada banyak ribuan bahkan mungkin jutaan di luar sana yang ingin ikut CAT tahun ini gitu Bang ya. Maka doakan semoga Abang dimudahkan jadi ASN P3K terbatas. Amin. Berikutnya dari Bang Nurcaya 1 day ago. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Menpan. Bagi Kak, waalaikumsalam nih. Kalau Pak Menpan, Maki bukan Pak Menpan ya gitu ya. Bagi kedua tidak usah dites lagi kodong. Saya ini sudah beberapa kali tes tidak kodong. Apa kodong ya? Kadang saya ini sudah berapa kali tes tidak pernah lolos, dan saya mulai honor tahun 2004 sampai sekarang. Pak, tolong kami Pak, sudah lebih 20 tahun dan mengabdi di kantor lurah. Intinya Abang sudah masuk database dulu tidak gitu. Kalau Abang masuk database lolos verbal, maka tinggal bersabar, apalagi sudah lama mengabdi 20 tahun ini insya Allah gitu ya. Karena ya Desember itu sudah amanat undang-undang ya, bukan kata Maki, itu kata undang-undang. Kalau kata undang-undang itu siapapun harus melakukannya gitu kan, siapapun presidennya, siapapun ini ya harus menjalankannya gitu ya. Tinggal bersabar aja gitu ya. Maka doakan semoga Abang diloloskan jadi ASN P3K terbatas. Amin ya Allah, amin.
Nah, informasi yang makin sampaikan sebetulnya makin lansir dari www.jpn.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek agar tetap subrek gitu ya. Atau kawan-kawan yang untuk memastikan kebenaran dari informasi makin sampaikan, kawan-kawan bisa menuju ke kolom deskripsi. Nanti di sana makin selalu sertakan linknya di kolom deskripsi, atau nanti tinggal klik aja nih ya kawan-kawan. Nah, beritanya seperti ini kawan-kawan ya, bahwa kabar terbaru katanya ya nih dari Menpan RB soal penyelesaian honorer. Semoga bukan angin segar. Ini diposting pada hari Rabu kemarin. Iya kemarin ya kawan-kawan, satu hari yang lalu kemarin asar tuh ya kawan-kawan. Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan informasi yang beredar di alam jagat ini. Gitu ya. JPN.com Denpasar. Oh, di Denpasar ternyata Menpan RB menyampaikan pernyataan terbaru terkait kebijakan penataan tenaga non ASN atau pegawai non ASN atau honorer kawan-kawan. Apa saja kita cek. Diketahui penataan tenaga non ASN atau honorer merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 66 tersebut mengharuskan seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah melakukan penataan pegawai non ASN dengan batas waktu hingga Desember 2004. Iya betul. Ya, nanti kawan-kawan silahkan cek di pasal 66 dikatakan bahwa semua tenaga non ASN apapun istilahnya itu, katanya yang kita kenal istilahnya tenaga honorer itu harus dituntaskan per Desember 2004. Ini sudah amanat undang-undang kawan-kawan. Kalau sudah amanat undang-undang, siapapun nanti presidennya, siapapun pemilihnya harus dilaksanakan gitu kan kawan ya, tidak bisa ditinggalkan gitu kan. Itu dia. Namun saat ini kita sedang menanti PP turunan yang direncanakan April kemarin molor gitu sampai sekarang gitu ya. Tapi kapanpun itu ya kita tunggu aja lah, bersabar gitu kan karena Desember ya masih lama gitu kan. Pasal 66 nih menyatakan pegawai non ASN nih katanya bunyi pasal 66 nih, kembali kita baca ya, atau nama lainnya wajib tuh, nama lainnya katanya honorer berarti ya, wajib tuh, wajib bukan sunnah, makruh apalagi mubah gitu, apalagi haram tapi wajib. Kalau wajib berarti sesuatu yang harus dilaksanakan kawan-kawan, ketika tidak dilaksanakan dosa gitu ya. Penyelesaiannya penataannya paling lambat Desember 2004. Sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Menpan RB gitu ya, maksudnya Anas mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan pencairan tertentu 2024 ini kawan-kawan ya. Ini dia tuh. Nama lain apapun katanya honorer dan dilarang lagi. Memang kemarin itu menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah untuk menangani 1,7 juta kawan-kawan, karena yang berdasarkan hasil pendataan waktu tahun 2002 itu ada 1,7 juta kawan-kawan yang diakui itu waktu itu ya. Ya mereka yang sudah lama mengabdi di sini, dan ini sekarang sudah masuk perpal. Nah, ya mudah-mudahan semua lolos dan nanti kawan-kawan ikut CAT, dan inilah kawan-kawan yang akan diselesaikan oleh pemerintah itu. Tidak akan lari kemana-mana nih kawan-kawan. Jadi bersyukur kawan-kawan, karena di luar sana masih ada ribuan bahkan mungkin jutaan yang menanti ingin ikut jadi tes CAT ini gitu kan kawan. Tidak semua, karena yang bisa ikut CAT sekarang adalah mereka yang sudah terdata, yaitu 1, juta ini gitu kan kawan. Dan sudah dilarang katanya untuk mengangkat honorer lagi. Kenapa? Karena nanti datanya membludak. Kalau membludak nanti pemerintah kesulitan gitu kan kawan untuk menyelesaikan semuanya. 1,7 juta juga udah berat gitu ya. Bagaimana pemerintah memberikan keadilan kepada semuanya gitu ya, tanpa ada yang merugikan. Itu sebabnya PP sampai sekarang masih molor gitu kan. Itu kan ingin memberikan keadilan kepada semuanya. Itu. Kami akan mengupayakan penyelesaian tenaga non ASN di tahun 2004 tuh kawan-kawan. Mudah-mudahan di Desember 2004 paling telat kan. Ya mudah-mudahan tidak melesat ke 2025 ya. Kemudian akan diselesaikan semuanya di tahun 2025 kawan-kawan. Ya, bersabar aja kawan-kawan ya. Masih lama. Sekarang udah bulan 7 ya. Berarti 5 bulan lagi ke depan kawan-kawan ya. Sabar aja dulu lah gitu. Menpan mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi dengan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang mengupayakan pemenuhan formasi guru dan penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan Pemkot setempat tuh kawan-kawan. Ini sudah ada nih di Wali Kota Denpasar nih. Guru dan honorer lainnya tuh kawan-kawan, bukan hanya guru saja, semua gitu kan yang honorer di lingkungannya gitu, ada teknis, kesehatan dan lain sebagainya. Itu sedang diupayakan pemenuhan formasinya gitu kawan-kawan. Ya akan diselesaikan mungkin ya, mudah-mudahan ya, beruntung nih untuk daerah Denpasar dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang lain juga sama. Lanjut. Pemkot Denpasar katanya tuh terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dengan terus mengupayakan pemenuhan tenaga guru yang ada di Kota Denpasar, kata Jaya Negara dalam keterangannya di Denpasar Rabu 24 Juli kemarin tuh kawan-kawan tuh. Ini guru, kabar gembira nih untuk Pak Guru. Tadi ada yang bertanya untuk informasi guru nih di Denpasar udah mulai, tidak menutup kemungkinan untuk daerah lain juga, tidak menutup kemungkinan untuk formasi selain guru juga. Pokoknya yang terdata kuncinya ya, terdata dalam database itu yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Lanjut.
Jaya Negara menemui Menpan RB pada Selasa 23 Juli didampingi Kepala BKN, Kepala Badan Kepegawaian BKPSDM berarti ya, BKPSDM betul ya, Iwayan Sudiana bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama tuh. Pertemuan tersebut juga memastikan terkait dengan pendataan non-SN yang telah dilakukan sebelumnya dan penyelesaian tenaga non-SN atau honorer pada 2004 katanya. Wayan menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan penyelesaian permasalahan jumlah tenaga guru di Kota Denpasar agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Hal ini lantaran masih adanya sekolah di Denpasar yang kekurangan tenaga pengajar tuh, kawan-kawan. Berita gembira di Denpasar ya. Halo yang di Denpasar nanti ya. Kabar gembira ini ya, dan tidak menutup kemungkinan ketemu juga di daerah lain ya gitu. Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Salah satunya adalah dengan terus mengupayakan pemenuhan tenaga guru yang ada di Kota Denpasar katanya tuh kawan-kawan. Kepala BKSDM Iwayan Sudiana mengatakan tenaga guru di Pemkot Denpasar saat ini berjumlah 3.461 orang dengan rincian PNS berjumlah sekian. Selain itu tercatat tenaga kontrak non-SN di Disdikpora yang telah masuk database BKN 248 orang. Data guru yang pensiun pada tahun ini jumlahnya mencapai 123 orang dari total kebutuhan guru 3.000 tuh kawan-kawan ya. Udah nih, nanti yang pensiun itu diisi sama yang ini gitu kawan-kawan ya. Kabar gembira nih. Nah, itu saja dulu barangkali kawan-kawan informasinya. Ternyata ini informasi datang dari Kota Denpasar, tapi tidak menutup kemungkinan informasi ini juga berlaku untuk semua daerah gitu kawan-kawan ya. Karena kuncinya adalah database honorer yang akan diberi NIP itu, sebagai informasi yang sudah Make berikan di video sebelumnya, itu adalah mereka yang sudah terdata dalam database. Di kuncinya ini yang akan diberi NIP itu. Jadi mereka yang sudah terdata dalam database lah yang akan bisa mendapatkan NIP ini. Masalah itu menjadi tenaga honorer full time ataupun ASN P3K part time itu jangan dipikirkan kawan-kawan. Yang penting bagaimana caranya kawan-kawan harus bisa mendapatkan NIP dulu ini, karena kuncinya itu adalah kawan-kawan dapat NIP, nanti semua akan indah pada waktunya gitu kawan-kawan. Ketika daerahnya sudah siap menganggarkan, kemudian ada ASN pensiun, maka nanti yang part time itu akan auto jadi full time karena tidak ada tes lagi. Beritanya seperti itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala PLT BKN waktu itu ya, kalau tidak salah sudah disampaikan di video sebelumnya. Silahkan cek lagi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, balik itu saja dulu yang bisa diberikan website ini. Kiranya ada yang kiranya ada yang didiskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada yang tukingan kita bahas bersama-sama gitu kawan-kawan ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.